Kita akan berdepan tentang kita berada pada akhir surat ke-37, akhir surat As-Saffat. Kemarin pagi sampai ayat 140. Sekarang kita lanjutkan mulai ayat 149 sampai 160, 161 sampai 170, 171 sampai dengan 189. Jadi total ayat ada 180. Kita baca bagian yang dari 149 sampai 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim ali rabbika banatu wa lahumul banun. Fastaftihim ali rabbika banatu wa lahumul banun. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Walaqallahu wa innahum lakazibun. Walaqallahu wa innahum lakazibun. Astawal banati 'alal banin. Astawal banati 'alal banin. Ma lakum kaifa tahkumun. Ma lakum kaifa tahkumun. Afala tadhakkarun. Afala tadhakkarun. Am lakum sultanun mubin. Am lakum sultanun mubin. Fatu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Fatu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallahi amma yasifun. Illa 'ibadallahil mukhlasin. Illa 'ibadallahil mukhlasin. Kita ulangi ayat 149 sampai 160. Itu situasi kondisi ketika ayat ini diturunkan, yang biasa disebut sebagai asbabun nuzul sebagai konteksnya. Itu berkembang
di kalangan orang-orang musyrikin. Sudah menjadi keyakinan umum di antara orang-orang musyrikin. Keyakinan mereka menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak. Allah mempunyai anak. Misalnya malaikat dikatakan oleh mereka itu sebagai anak Tuhan perempuan. Bahkan mereka menganggap anak perempuan itu anaknya Tuhan. Anak mereka adalah anak laki-laki. Padahal yang pada umumnya ketika itu yang namanya yang anak yang berharga, anak yang prestisius itu anak laki-laki. Mereka menghina sekali. Ya, katanya anak perempuan itu anaknya Allah, anak laki-laki anak mereka. Tadi ya agak ke depan biar nggak kena angin dari luar. Ya walaupun jiwanya muda tapi fisiknya udah nggak muda. Maka agak ke depan biar nggak kena angin dari jalan. Angin saya juga kadang-kadang bisa nyabet itu. Dan harus hati-hati. Oke, kami lanjutkan. Ini isinya Allah membantah bahwa seluruh keyakinan yang ada pada manusia itu tidak benar. Ya maka fastaftihim alirabbika al-banatu walam nubanu. Tanyakan itu. Nabi Muhammad sudah para musyrik Mekah itu. Ya, apakah betul itu kalau Tuhan itu memiliki anak perempuan? Dan untuk mereka itu anak laki-laki? Enggak benar sama sekali. Amrana malaikata inna tawal musahidus. Apakah Allah menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Dan malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tapi pokoknya luar biasa. Malaikat hanya diberi satu fitrah, yaitu untuk makan. Masih ingat kan kisah beberapa malaikat yang ke rumahnya Nabi Ibrahim malam-malam, yang akan ke tempatnya Nabi Lut, yang akan memusnahkan seluruh kaumnya Nabi Lut yang tidak mengikuti Nabi Lut. Tapi ini orang-orang kafir itu percaya seperti itu. Ala innahu min ibtihi wa yaqulun. Kata bahwa sesungguhnya mereka itu betul-betul menyebarkan kebohongannya. Ya. Mereka betul-betul menyebarkan kebohongannya, betul-betul bohong. Mereka katakan para tauhu innahum lakadzibun. Nah, mereka katakan para tauhu Allah itu memiliki anak. Wa innahum lakadzibun. Mereka itu betul-betul berdusta. Pakai lamnya lam menguatkan lakadzibun. Mereka betul-betul berdusta. Astagfirullahaladzim alal bani. Ya, coba itu. Betul juga katanya Tuhan itu memilih mengutamakan anak perempuan daripada anak laki-laki. Semuanya enggak betul. Allah tidak pernah memiliki anak. Laki perempuan itu ciptaan Allah sama, kedudukannya tergantung iman dan takwanya. Malakum kaifatakumu. Coba itu. Sebetulnya apa yang terjadi pada mereka? Bagaimana mereka sampai takmur, sampai punya kepercayaan seperti itu, punya keyakinan seperti itu? Apalah tanda kado? Apa mereka sama sekali tidak bisa berpikir? Ya kan? Enggak nalar sama sekali. Amlakum sultan mubin. Apakah kamu mempunyai bukti-bukti yang nyata? Faktu di kita bingung ingkung sodikin. Coba apalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang sodikin, orang yang benar. Baca lu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka adakan, mereka menganggap bahwa
asyhadu innakum lamudorun. Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan innakum lamudorun, akan diseret ke neraka. Jadi setan yang kerjanya menggoda manusia. Tapi kebanyakan manusia juga menyiapkan diri untuk digoda gitu. Itu repotnya itu. Maka subhanallah namanya sibun, maha suci Allah dari seluruh apa yang mereka sangkakan itu, apa yang mereka sifatkan itu. Ila ibadallah mukhlasi, kecuali hamba Allah yang mukhlis. Rencananya nanti malam itu yang pengajar di rumah akan saya jelaskan. Itu yang namanya yang betul-betul menyelamatkan itu hanya orang-orang yang mukhlis. Apalagi kita orang biasa, Nabi saja itu kalau betul-betul mukhlis itu digunakan oleh Allah. Masih ada dulu ketika kita membahas surat Al-Baqarah, ya, di ayat yang lain itu lebih jelas lagi. Misalnya ketika ada tawanan perang, itu musyawarah di antara Nabi dan para sahabat. Abu Bakar inginkan, oh itu dibayar tebusan, dibebaskan. Umar bin Khattab tegas, enggak boleh diganti dengan tebusan, semuanya harus dihabisi. Rasulullah condong kepada Abu Bakar. Sampai kemudian hampir semuanya kena petir. Ingatkan, turun ayat yang mengingatkan, enggak boleh itu terima tebusan itu. Dan beberapa ayat yang lain. Jadi sekarang itu orang itu beragama kok perlu gitu loh. Rumah saya itu gampang banget itu sambil lari sinsut sama dewi. Ya kan? Benar Rasul saja sampai begitu kan oleh itu yang sudah terpilih, orang yang terbaik dipilih oleh Allah loh. Apalagi kita yang orang-orang biasa. Makanya di sini illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali orang yang betul-betul tidak dianggap hamba Allah yang mukhlis. Mukhlis itu semata-mata lillah. Tidak ada meskipun Allah dengan apapun, itu namanya mukhlasin gitu. Oke. Jadi ini tadi semuanya bantahan, tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap Allah yang mereka sebarluaskan, bikin isu, bikin model sekarang itu lagi apa namanya? Ya, lagi viral, lagi hit, lagi ngetok gitu kan, yang dibantah oleh Allah ini. Enggak betul semuanya itu. Kita lanjut 161 sampai berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innakum wa ma ta'budun. Fa innakum wa ma ta'budun. Ma antum 'alaihi bifatinin. Ma antum 'alaihi bifatinin. Illa وما من
sampai 170 itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu nanti sama sekali tidak berdaya. Orang-orang musyrik dan seluruh sembahan-sembahannya itu tidak berdaya. Nah, kalau fa'innakum wa ma ta'budun, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah, fa'innakum, maka kamu semua, wa ma ta'budun, dan apa saja yang kamu sembah. Nah, kalau dulu di Ka'bah sekitarnya ya perlu dengan sembahan patung-patung, ada mata, ada Buddha, ada mana, itu kan. Kalau sekarang ya sembahan-sembahannya bangsanya gambar duniawi, ya bangsanya gengsi, bangsanya apa itu berbangga-banggaan dengan berfoya-foya, kemudian viral foto-foto yang serba duniawi, hedonis, pertemuan-pertemuan dari sosialita, itu yang dipertontonkan oleh para musyrikin orde sekarang. Cuma ganti aja bentuknya. Gimana orang itu kan sampai nggak sempat melakukan gara-gara itu melampiaskan seluruh nafsunya di dunia ini. Enggak paling aku bakal tak bodoh. Maka kamu dan semua yang kamu sembah, maka kemana ini sekali-kali tidak dapat menyesatkan terhadap Allah, sama sekali tidak berpengaruh, tidak akan pernah bisa menyesatkan Allah. Ilaman wasolil jahim, kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim. Jadi yang terpengaruh itu hanya orang-orang yang mandua, orang-orang yang yaitu solil jahim, akan jadi umpannya neraka jahim. Kalau yang iman gak akan pernah mau kepada orang-orang musyrik gitu. Wa minna illa lahu maqamun ma'lum. Tiada seorang di antara malaikat itu melainkan mempunyai kedudukan maklum tertentu. Apa? Para malaikat sudah punya job deskripsi masing-masing. Nggak akan overlap. Oh, ini malaikat yang tugasnya membagi waktu. Oh, ini malaikatnya tugasnya mencatat amal baik. Itu namanya maqam maklum. Wa idza nahnu sofu, sesungguhnya para malaikat itu dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bersosok sofun. Jadi nahnu itu kembalinya kepada malaikat, itu menunjukkan teratur bersosok. Mereka lalu musabihu, sesungguhnya malaikat itu selalu benar-benar memahasucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Wa ikanu layakulu, juga mereka itu berkata, lau ana indana dzikra minal awwalin, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dahulu, maka orang-orang minal awal dari dahulu. Lalu ngakibat Allah mukhlasin, benar-benar kami ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis. Maka tarubi, tetapi mengapa orang-orang musyrikin ya itu sama-sama maka tarubi mengkufuri kebenaran Al-Quran, mengkufuri kebenaran Nabi. Pasal kamu niscaya mereka akan mengetahui dari hasil kekufurannya, dari hasil kemusyrikannya, mereka nanti akan mengetahui semua. Dan Bapak Ibu yang sudah ada teh juga disambi, ini tinggal satu bagian terakhir, segera kita selesaikan. Terus kita nanti lagi pengajian ke Masjid Al-Ikhlas di selatan Proliman Bogor. Bila baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walaqad sabaqat kalimatuna ibadina mursalin innahum lahumul mansurun innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hin fatawalla anhum hatta wa absirhum fasawfa yubsirun wa absirhum fasawfa yubsirun afa bi'adabina yasta'jilun apa bi'adzabina yasta'jilun فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين Setelah itu lama-lama kita mulai merasakan nikmatnya baca Quran kan. Jadi pelan-pelan pasti mengalami kanalisasi. Bacanya itu bisa seakan-akan apa itu hati kita, nurani kita itu mengikuti, ikut menikmati pelan-pelan. Dan itu saudara pertama kan untuk begitu kenikmatan membaca Al-Quran, apalagi kalau tahu maknanya, makna penduduk, makna perkataan, makna maknanya, itu baru baca itu rasanya luar biasa nikmatnya. Nah nanti tentu lama-lama akan semakin dirasakan. Ya sekarang baru setengah tahun ya kalau itu. Nah sekarang ini begini maknanya. Tadi kan dari awal semula para orang-orang musyrikin kafirun itu dari kelompok-kelompok elit, dari pemuka-pemuka, dari para pembesar-pembesar, para kubaro, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Semula mereka bisa membuat isu apa saja. Mereka bisa mengkondisikan apa saja. Hal-hal yang batil, hal-hal yang salah, karena mereka menyampaikan seakan-akan sebagai kebenaran. Ternyata dulu sudah ada yang namanya Eratosthenes. Kebenaran itu menurut mereka para pembarok itu. Dan juga begitu. Mereka mengisukan, mereka menghembuskan bahwa Allah itu punya anak perempuan yang lebih dikasih sayangi oleh Allah, malaikat itu anak perempuannya, gitu kan? Anak laki-laki itu bagi mereka.
gitu kan? Nah, terus disangka itu semuanya tidak betul, itu semuanya kebohongan mereka semua, gitu. Semuanya disanggah oleh Allah, semua dibesarkan oleh Allah. Coba Bapak Ibu kita ikuti alur kisahnya ini yang bertahun-tahun itu sama menyambung itu kisahnya ini. Setelah ini kalau difilmkan bagus sekali kan? Ya. Kalau yang kemarin juga kejadian pada Nabi Yunus itu kan? Nah. Jadi ini sepertiga lebih isi Al-Quran berisi tentang kisah. Itu demikian dasarnya. Itu cara Allah mendidik Nabi dan para sahabat supaya betul-betul kuat keimanannya. Ya, setelah diletakkan Allah, semuanya disangkal oleh Allah, kemudian Allah menolong orang-orang mukmin. Ada orang-orang mukmin nanti terus perjalanannya, ya, yang mengikuti Nabi semakin banyak. Akhirnya muncul juga orang-orang yang kuat akidahnya, bahkan juga kuat ekonominya, bahkan juga kuat fisiknya, juga besar pengaruhnya. Nah, ujung-ujungnya Allah memenangkan Nabi dan para sahabat. Tapi perlu waktu lama, 13 tahun di Mekah, baru menahan diri semua, tidak boleh membahas. Terus baru 1,5 tahun di Madinah, ya kan? 1,5 tahun di Madinah ketika dikhianati oleh mereka, perjanjian dikhianati, itu baru mulai, ya. Itu bertahap sampai Rasul dan para sahabat itu betul-betul ditolong oleh Allah. Maka kita pahami ini fase-fase saat-saat yang namanya para rasul dan pengikutnya itu pasti ditolong oleh Allah, dilindungi Allah dan mencapai kemenangan. Walakot sabakot kalimatuna li ibadina mursalin, dan sungguh telah tetap, ya, sabakot telah tetap kalimatuna, yaitu kalimat Allah, firman Allah, janji Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah dengan benar mursalin terhadap hamba-hamba Allah yang diutus menjadi rasul, para rasul. Jadi kan di depan yang lalu kan sudah kita padukan, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Musa dengan Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, ya kan? Itu sebenarnya dikisahkan pada surat As-Saffat ini. Dan itu semuanya dikatakan li'ibadinal mursalin. Itu semuanya hamba-hamba yang diutus oleh Allah. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka semuanya itu betul-betul atau pasti mendapat pertolongan dari Allah. Mansur, mereka semua ditolong oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan inna sesungguhnya jundana tentara-tentara Allah lahumul ghalibun, itu lahumul pasti mereka itu ghalibun akan menang. Jadi sebut tentara Allah itu siapa? Kalau ketika terjadi perang Badar, itu tentara Allah ketika itu Allah terus malaikat. Dan waktu perang Ahzab, ketika itu perang Ahzab kan, perang Khandaq, perang Taif, turun jauh sekali lebih dengan kekuatan yang berhubung-hubungan berlapis-lapis. Kemudian usul dari siapa? Salman Al-Farisi bikin parit. Mereka mumpung ke tanah
ini juga nabi, para rasul dan para sahabat. Itu yang ditolong oleh Allah melalui tentara-tentara yang kata tadi. Fatamalanum hanatin. Maka berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka sampai suatu ketika nanti. Apa maksudnya? Ketika ini kan ayat ini, surat ini turun ketika masih periode Mekah. Ketika Rasul dan sahabat itu masih belum kuat. Yang itu Rasul masih orang terbatas orang dan dari kalangan menengah ke bawah. Rasulullah suruh menahan diri dulu, suruh sabar dulu, dah sabar dulu. Maka istilah di sini itu karena sampai suatu ketika nanti sudah kuat, itu. Maka Allah betul-betul diceritakan Rasulullah, pantamakan dulu, udah, nggak usah kamu birukan dulu, nggak usah kamu tanggapi dulu, menahan diri dulu, bersabar dulu, karena sampai nanti sudah betul-betul kuat. Wa basirun fasawfa yubsirun. Nah, coba dan lihatlah mereka, maka kalau mereka itu akan betul-betul akan fasawfa yubsirun, akan melihat akibatnya. Mereka akan kalah semua. Mereka semua akan ditundukkan. Tapi ada dina yastarjilun. Maka apakah mereka meminta supaya azab darurat disegerakan? Mereka semula nantang-nantang kan, supaya azabnya segera didatangkan. Saking kesombongan luar biasa, merasa menguasai seluruh aset di muka bumi ini. Sampai katanya akan ada siksa, tidak ada kerjaan. Nah begitu kan? Nah akhirnya diturunkan azab bermacam-macam jenisnya. Faidan dan bisa hatikim masa sobatun dari kemudian maka ada sesat turun di muka mereka, di halaman mereka, maka amat bulan pada ini istilah sobatun dari pada waktu pagi yang diambil orang-orang yang sama di mereka itu. Karena apa disebutkan di sini itu fasa sobat masuk pagi. Karena biasanya Rasulullah para sahabat itu ketika malam itu betul-betul sudah sepenuhnya itu mau diserahkan pada Allah. Bulan tekad kemudian menjelang subuh atau subuh itu serangan digencarkan. Rata-rata mereka hancur pada waktu pagi. Tapi bisa juga setiap saat. Cuma yang paling dominan Rasulullah, para rasul, para nabi, para sahabat itu mencapai kemenangan pada waktu pagi. Ketika mereka sudah sama capek, ngantuk ini tuh, nah Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan faktor yang luar biasa. Maka disebutkan di sini, ya, faidana dalam bisa ketika Allah betul-betul menurunkan pertolongan di depan mereka pada waktu pagi. Pada siapa? Orang-orang yang diperingatkan dulu sama tidak mau mengikuti Nabi dan para sahabat. Mereka takutkan semua. Bapak-bapak itu hati dan bapak-bapak kamu dari mereka hingga suatu ketika yang terjadinya berbagai macam penaklukan. Bahkan Mesir Fasawa Yusiru dan lihatlah maka kelak mereka juga akan melihat. Ini bisa di dunia, apalagi bisa di akhirat. Dari nafas semua yang akan yang diusahakan. Jadi orang materi muda itu karena iman dan proses. Orang masuk neraka akibat dari perbuatannya. Iya kan? Nah, insya Allah nanti kemudian dengan haji akan dijelaskan di Masjid Al-Aqsa di Utara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika maha suci ya Allah, rabbil izzati Tuhan yang maha perkasa, amma yasifun atas apa yang mereka sifatkan, yang mereka katakan, amma yasifun seluruh yang difirmankan oleh Allah
melalui malaikat kepada Nabi. Itu semuanya benar. Maka sering saya katakan, Al-Quran itu suaranya itu dari Allah dibacakan oleh malaikat. Susunannya itu dari Allah oleh malaikat. Bacaannya sampai maknanya kan langsung kali di sana kita jalani. Ini ada jamak Al-Quran. Paling laporannya kata Al-Quran. Semua ini ada bayangan penjelasannya itu semuanya dari Allah. Maka kalau di luar kampus saya tidak mau menjelaskan pada lebar kesalahan lain. Mungkin merepoti akal ini. Yang inti-inti saja. Difahamkan semua kita ada bayangan. Allah semuanya menjelaskannya. Akhirnya wassalamun ala mursalin, dan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dilimpahkan kepada para mursalin, para utusan Allah, para rasul. Nah, rasul itu sudah langsung sudah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tugas Rasulullah kenabian tidak pernah berhenti, yang harus diteruskan oleh para pengikutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sudah selesai surat As-Saffat. Tinggal satu surat lagi, surat Shad. Ya, surat Shad, surat ke-38. Ya, nanti sampai pembukaan awal surat Az-Zumar itu sudah selesai juz 23. Jadi pada juz 23 itu sampai surat Az-Zumar ayat 31. Jadi tinggal satu surat tambah sedikit sudah akan selesai juz 23. Nah ini Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senantiasa memiliki kesabaran, memiliki ketabahan, memiliki kekuatan untuk senantiasa bersama-sama memahami dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi jangan mudah-mudah capek, jangan mudah-mudah berhenti. Jadi pertolongan Allah itu datang pada orang-orang yang sabar. Nabi saja cukup menunggu 13 tahun di Mekah, 1,5 tahun di Madinah. Berarti 14 tahun setengah. Itu bersabar dulu. Nah kita itu baru setengah tahun di sini kan. Maka harus bersabar, harus istiqomah. Kalau nggak sabar, nggak istiqomah, nggak akan jadi. Jadi kuncinya itu harus sabar, istiqomah, mencontoh Nabi dan para sahabat. Jadi ada tahapan-tahapan Allah mendatangkan pertolongan Allah menjadi pelindungnya. Kita perlu diuji dulu, kita perlu diketahui dulu tingkat kesabaran kita, tingkat kesungguhan kita. Demikian Bapak Ibu, kajian di pagi hari ini. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat Shad, surat ke-38. Ini ayatnya juga pendek-pendek, insya Allah sudah sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Barangkali yang sama pernah dimiliki paham dan Allah telah menggunakan Al-Quran diambil pelajaran. Ini urusannya bagi Bapak Ibu yang ketikanya silakan ambil dari sini ke masjid Al-Quran di Watanya Kepatian. Itu kurang lebih ke selatan, timur dikit selatan, di sebelah barat lapangan hukum. Nah, nanti sampai selesai sekitar jam 7:30. Dan kalau Pak Pengurusnya masih di sini. Ya, Pak Bino. Nanti rencana saya dari situ terus ke Kantor Kota Gede.